nama saya Mikaela Mary Christmas dengan nomor NIM 21104173228. Saya dari kelas M1 dan di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk mengambil nilai UAS mata kuliah metode penelitian bisnis. Pada bagian A yaitu mengenai seputar skripsi. Yang pertama, judul dari penelitian saya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap etos kerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dan yang kedua, dalam menetapkan judul, saya meneruskan penelitian yang sebelumnya dengan menggunakan variabel yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pada latar belakang penelitian, saya menjelaskan mengenai seputar penelitian atau variabel yang akan diteliti, yaitu tentang pemimpin dan gaya kepemimpinan serta etos kerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dan pengertian dari latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Kemudian rumusan permasalahan pada penelitian saya yaitu apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap etos kerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap etos kerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. 3 peneliti yang terdahulu untuk mendukung penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap etos kerja karyawan pada PT Pilar Abdi Pratama. Ini oleh Rismayanti dan Muhammad Ramadona. Kemudian yang kedua, dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ini oleh Rianto Effendi. Dan yang ketiga yaitu tentang pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap etos kerja pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Ini oleh Galang Ramadhani. Kemudian yang kedelapan, pada kerangka berpikir penelitian ini terdapat variabel X dan Y, di mana variabel X merupakan gaya kepemimpinan dan variabel Y adalah etos kerja, di mana variabel X secara tidak langsung mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kuantitatif deskriptif, sedangkan untuk populasi diambil dari pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan jumlah sampel 76 pegawai. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui survei dan studi literatur. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis uji validitas dan uji reliabilitas, di mana pada uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Kemudian menurut Sugianto menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kemudian yang 11, dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yakni variabel bebas dan terikat atau variabel independen atau dependen, di mana variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, sedangkan variabel terikat atau dependennya dalam penelitian ini adalah etos kerja. Kemudian ringkasan dari keempat video. Pada video pertama dengan judul metodologi penelitian yang pembicaranya yaitu Bapak Bambang Juanda. Pada isi video ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data yaitu data sekunder dan data primer. Pada data sekunder, penelitian biasanya di dalam bab 2 dianjurkan melalui suatu tinjauan pustaka, misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdasarkan teori maupun penelitian yang mempengaruhi penelitian terdahulu. Kemudian saat menggunakan data primer, ada 2 metode pengumpulan datanya yaitu data survei dan data eksperimen. Kemudian pada video kedua dengan judul variabel yang digunakan
dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia dengan pembicara Bapak Timotius Duhar. Pada isi video ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian manajemen sumber daya manusia, di mana motivasi dan kinerja adalah variabel yang paling populer untuk manajemen sumber daya manusia, dan juga menjelaskan 4 area penelitian dalam penelitian manajemen sumber daya manusia, yaitu hubungan ketenagakerjaan, kemudian ada keorganisasian, dinamika pekerjaan, kemudian ada orang dan pekerjaan, serta variabel-variabel yang ada di dalam 4 area penelitian tersebut. Kemudian video ketiga dengan judul Daftar Nama-nama Variabel Skripsi Pemasaran, yang pembicaranya yaitu Bapak Timotius Duhar. Pada isi video ini menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian pemasaran. Kemudian dalam judul-judul variabel manajemen pemasaran terbagi ke dalam 6 fokus utama, yaitu product, price, plans, promotion, marketing strategi, serta people opinion, serta variabel-variabel yang digunakan di dalam 6 fokus utama judul penelitian. Kemudian pada video keempat dengan judul contoh skripsi jurusan manajemen keuangan, yaitu pembicaranya ada ilmuwan muda, yang pada isi video ini menjelaskan contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan, seperti yang pertama analisis keuangan anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah atau APBD Provinsi Banten tahun 2017 sampai 2018. Dan yang kedua, pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap probabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018 dan contoh-contoh lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.